si diras tu tak terus kan pada atau yang suatu judul cerita Cupak Gerantang. Dulu kala ada seorang petani hidup di tengah-tengah persawahan dengan mempunyai anak 2 orang. Yang pertama namanya Ki Gede Cupak, yang kedua namanya Ki Made Gerantang. Ki Gede Cupak ini mempunyai tabiat kurang baik. Dia sombong, serakah, angkuh, loba. Nah, suatu saat disuruhlah mengerjakan sawah oleh bapaknya ke sawah berdua. Setelah begitu, Ki Gede Cupak dengan Made Gerantang langsung dia ke sawah kerja dari pagi sampai sore. Nah, si Cupak ini karena dia orang yang serakah, loba, jahat gitu. Pada waktu istirahat makan siang gitu, makan siang, adiknya disuruh mencari air gitu, disuruh cari air, ya agak jauh sedikit gitu. Nah, mungkin air seperti sekarang lah agak krisis gitu, krisis air. Nah, setelah begitu adiknya berjalan, si Gede Cupak ini dia makan sendiri. Apa itu bekalnya itu gitu loh, dimakan sendiri, dia makan sendiri, dihabisi gitu. Setelah begitu, setelah habis makan, akhirnya bekas-bekas dedaunan itu dirobek-robek gitu. Nah, setelah begitu dia tidur karena kenyang, perutnya kan tidur dia ngorok lagi, gitu. Sambil kentut lagi dia karena kekenyangan perutnya gitu, sambil ngorok, sambil kentut, sambil karya giginya itu loh, karya gitu. Setelah begitu datang adiknya membawa air, dibanguni kakaknya, beli gede, bangun semua nih semua aduh ya. Nah, akhirnya si Gede Cupak ini apa namanya itu ya, karena kaget tuh dia bangun langsung karena kehausan dari tadi belum minum air itu. Habislah air itu setengah timbul itu dia minum. Lalu adiknya bertanya, mana Kak Gede bekalnya? Ye, dimakan anjing mungkin ini, udah habis ini daun-daunannya tuh dirobek-robek ya nih. Itu sebutir nasi pun tidak ditinggal adiknya. Adiknya ya menangis lah, menangis dia, itu dia karena belum makan gitu. Nah, karena apa itu ya, di samping menahan lapar adiknya, gitu. Karena dia kerja sampai sore, setelah itu habis kerja sore itu pulang. Kakaknya si Gede ini, si Gede Cupak nih, nyuruh adiknya, kamu mandi dulu, sebelum pulang mandi, jangan kotor. Tuh dia. Lalu itu adiknya mandi bersih-bersih. Memang adiknya ini orang baik, bersih, rapi gitu, saat sopan santun ya, hormat kepada kakaknya, hormat pada orang tua gitu. Nah, kalau orang-orang yang menghormati orang tua, menghormati kakak gitu, kalau orang di Hindu namanya Matri Dewa Bawa, Matru Dewa Bawa, ibu bapakmu itu sebagai perbedaan Tuhan itu sendiri. Makanya si Made Gerantang ini selalu hormat dengan adiknya, dengan orang tua, dengan kakak gitu. Lalu hormat dia, apapun perintah bapak, ibu, kakak selalu itu dituruti, tidak pernah nentang deh. Nah, lantas setelah itu cerdas lagi, cerdas, cekatan dia kerja. Nah, si Gede Cupak ini dia duluan pulang, dia kecebur di lumpur gitu. Dia membuat pinah dengan orang tuanya sambil menangis dia. Gitu. Bapak, ibu, saya sendirian kerja di sawah. Si Made Gerantang itu cuma main-main dia, tidak mau nolongin saya. Saya sampai begini nih, berumuran lumpur saya. Nasinya dihabiskan dengan dia. Kayak gitu dia. Setelah begitu, sebentar datang adiknya. Nah, datang adiknya betul. Karena kan dia sudah mandi, bersih, rapi gitu. Akhirnya bapak ibunya percaya, marah-marah dia.
hanya dipukuli, dia disiksa, dia gitu. Orang pemalas, makan kuat, kerja tak mau, kamu ini orang apa, kamu tidak menurut orang tua, tidak hormat dengan orang tua. Hanya dia menceritakan lah, menceritakan historis kronologisnya dia. Itu dari pagi sampai siang dan sore bekerja dihabiskan. Jangan percaya bu, itu dia kata Pak. Jangan percaya. Ini buktinya, dia sudah bersih. Saya masih berumuran lumpur ini. Saya penuh datang dari yang belum dapat mandi dari pagi dan sore. Saya kerja. Ini si mati kerantang ini selalu dia gitu. Malas dia tidur, makan, kerjaannya di sawah. Tahu dia. Akhirnya diusir lah si mati kerantang. Diusir dia. Setelah diusir dia terus berdakwah. Nah, kakaknya ini ya si Gede Tupak ini memang apa dengan adiknya itu loh. Ya apa namanya itu begini kangen gitu loh. Kangen. Akhirnya diikuti adiknya terus kemana-mana diikuti. Nah sampailah tiba di salah satu negara gitu. Di negara sana dalam keadaan ngeri, kacau. Karena apa? Karena dikalahkan dengan burung besar, burung Garuda. Sampai masyarakat di sana itu kalau keluar itu tidak berani sendiri, dia bergrup pakai gedean dulu, pakai payung dan kalau dilihat dengan burung besar itu bisa disambar. Akhirnya ada utusan nanya itulah dua orang tadi, dua orang baru-baru ini siapa anda? Saya Gede Tupak dengan aku, oh saya namanya Gede Tupak yang terkenal dan apa itu sakti manaraguna saya. Tahu dia, saya tidak kok di sini keadaan sepi begini, bagaimana keadaan masyarakat di sini? Dibilangilah, oh masyarakat di sini tak ngeri karena di sini dikalahkan dengan burung besar, dikalahkan namanya Garuda. Ya, kok bisa dikalahkan dengan Garuda? Saya di rumah, saya sering-sering mepes Garuda, gitu ya, dikirain Garuda itu apa istilahnya seperti apa itu makhluk yang bisa dimasak itu. Lantas setelah begitu, nanti saya yang bunuh itu. Masa bapak berani? Ya buktikan nanti. Setelah begitu, memang dia punya akal dia. Dia punya dia bikin lubang besar. Hanya di pinggir-pinggir lubang itu ya apa namanya itu yang bukti-bukti keris apa yang ada macam itu ada. Setelah begitu dia keluar, ada burung Garuda terbang. Dia oh sini perang sini karena burung Garuda itu kelaparan, lihat ada orang yang ini itu hanya disambar dengan tidak berpikir panjang. Wah, dia lari ke lubang ya, si Gede Tupak sembunyi. Nah, burung Garuda karena kena dia kan tidak bisa mengepakkan sayapnya begitu. Akhirnya apa mati dia kan kita tidak bisa. Nah makanya si Gede Tupak ini dia dinobatkan jadi raja. Nah setelah begitu karena akhirnya nih itu kan belum dapat jodoh. Setelah begitu ya langsung apa itu jalan lagi. Tahu kakaknya kok ikut gitu atas setelah itu ada kerajaan negeri yang anaknya diberi oleh raksasa. Anaknya setelah raksasa dia membuat saya marah. Siapapun yang bisa membunuh raksasa tersebut dan saya akan jadikan langsung saja dinobatkan jadi raja. Hanya didengarlah dengan ini si Gede Tupak dengan adiknya. Setelah begitu langsung dia menghadap ke apa namanya ke kerajaan itu, menghadap raja. Ampun Tuan Raja, bagaimana situasi masyarakat di sini Tuan Raja? Raja sudah menyampaikan karena di sini anak saya diculik oleh seorang raksasa yang sangat kejam dan buruk.
dan siapapun yang mampu membunuh raksasa tersebut, saya akan mendapatkan menjadi raja dan saya jadi manusia. Oh saya siap. Saya. Gede Tupak itu ngomong. Ya, setelah itu akhirnya disuruh mencari di gua. Gua nun di sana. Setelah itu berjalanlah berdua. Dia pertama dilihat gundukan tanah yang tinggi gitu. Bertanya kepada adiknya, Made Kerantang, gundukan apa ini? Ini jangan minyak kotorannya raksasa tadi. Gemetar dia, tak berani. Gemetar dia di Jepang. Saya tak berani saya. Setelah itu, tapi berjalan, dia melihat kolam gitu loh, kolam. Made Kerantang. Ini air apa itu? Ini kencingnya si raksasa. Saya tak berani saya. Tak berani saya. Gemetaran dia, karena ketakutan dia. Itu. Akhirnya dia naik di kayu. Setelah naik di kayu, akhirnya si Kerantang ini karena sudah nekat gitu, akhirnya ditantanglah raksasa itu. Karena si Kerantang ini mendapat wasiat gitu, mendapat krisakti setara dengan kesembuhan ring mungkin itu. Akhirnya ditantang, akhirnya setelah terjadi peperangan terbunuhlah raksasa tersebut. Nah setelah terbunuh raksasa tersebut itu si Gede Tupak baru setelah mati baru dia bacok. Akhirnya dia lapor kepada raja yang membunuh saya ini buktinya ini menemukan. Si raja tak percaya. Akhirnya atas musyawarah karena si Gede Tupak itu sudah punya istri dan punya anak, hanya dibagilah si Gede Tupak menjadi raja dan dinobatkan di sana dan menjadi mantu raja. Si Made Kerantang ini juga menjadi raja di salah satu negeri. Sekian sekilas cerita kami.